Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu sahabat? Semoga masih dalam kondisi sehat dan bahagia. Apakah engkau tahu sahabat, bahwa semua hal memiliki jalan masing-masing? Jika kita ingin memasukinya, maka kita harus melalui pintu-pintu yang sudah disediakan. Sama halnya dengan keinginan Raja Harun al-Rasyid yang meminta Abu Nawas mengambil sesuatu yang sangat berharga. Apa syarat yang dipinta Abu Nawas? Adalah pintu. Pintu apakah itu? Apakah Raja memenuhi syarat yang dipinta Abu Nawas? Mari kita dengarkan bersama. Hari itu Raja Harun al-Rasyid tidak seperti biasanya. Dia menginginkan jalan-jalan ke pemukiman rakyatnya tanpa menggunakan atribut kerajaan dan juga tanpa pengawalan. Dia memakai pakaian yang biasa saja, layaknya seorang rakyat biasa. Saat berjalan menyusuri perkampungan, dia melihat perkumpulan dari jauh. Karena rasa penasaran Paduka Raja pun mendekatinya. Ternyata ada pengajian yang diisi oleh seorang ulama masyhur di daerah itu. Seorang murid dari ulama masyhur tersebut bertanya kepada gurunya, "Guru, katanya orang kafir akan mendapatkan siksaan di akhirat. Tapi ketika seorang kafir meninggal, tidak sedikit pun terdengar siksaan yang dialaminya. Meskipun sudah mengintip ke dalam kuburannya, maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang berbeda kelihatannya dengan mata?" Sang guru berpikir sejenak, kemudian menjawab, "Muridku, tidak semua bisa kita lihat dengan mata. Untuk hal yang satu itu harus menggunakan indera yang lain. Contohnya, jika kita tidur dan bermimpi dikejar ular, kemudian mereka menggigit kita, maka kita akan merasakan seperti halnya di alam nyata. Padahal kejadian itu terjadi di alam mimpi. Dan orang lain yang melihat kita sedang mimpi dikejar ular, apakah mereka mengetahuinya? Karena semua nampak seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal yang dialami orang yang sedang tidur adalah dikejar ular dan juga digigit. Untuk perkara remeh seperti ini saja, mata kita tidak bisa melihatnya. Mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Baginda Raja Harun al-Rasyid sangat terkesan dengan penjelasan ulama itu. Kemudian, pengajian dilanjutkan dengan membahas alam akhirat. Oleh ulama, digambarkan bahwa alam akhirat terutama di surga penuh dengan hal-hal yang sangat disukai oleh nafsu. Termasuk salah satunya adalah sebuah benda yang sangat indah. Ia berada di dalam surga, mahkota yang terbuat dari cahaya. Keindahannya melebihi dunia dan segala isinya. Belum selesai ulama itu menjelaskan, Baginda sangat ingin pulang ke istana. Dia amat terkesan dengan mahkota itu, sehingga dia mengharapkan Abu Nawas bisa mengambil langsung untuk dirinya. Dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap ke istana. "Abu Nawas, pergilah ke surga dan ambilkan aku mahkota yang katanya terbuat dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup?" "Sanggup, Baginda Raja. Tapi Baginda harus juga menyanggupi syarat yang aku ajukan." "Apa syarat itu, Abu Nawas?" "Hamba memohon Baginda Raja menyiapkan pintunya agar hamba bisa masuk.
Pintu apa, Abu Nawas? Tanya Baginda yang tidak mengerti. Pintu alam akhirat. Pintu alam akhirat? Pintu apa itu? Kiamat, wahai Paduka Raja. Masing-masing alam memiliki pintu, Paduka Raja. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Pintu akhirat adalah kiamat. Surga itu berada di alam akhirat. Maka jika Paduka menginginkan hamba mengambil mahkota itu, Paduka harus membuat dunia ini kiamat. Mendengar penjelasan dari Abu Nawas, Raja Harun al-Rashid menjadi diam 1000 bahasa. Dia tidak menyangka jika harus sesulit itu mengambil mahkota. Di sela diam dan lamunannya, Abu Nawas bertanya kepada Paduka Raja, "Bagaimana, Paduka Raja? Apakah Paduka masih menginginkan mahkota dari surga?" Raja Harun al-Rashid diam tidak menjawab. Abu Nawas pamit untuk kembali ke rumahnya.